Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya hari ini ya, amin. Teman-teman, lama saya nggak bahas mengenai eh, bola timnas Malaysia juga nih kita bahas hari ini ya. Karena saya lihat hiruk pikuk politik ya, kemarin saya coba sedikit-sedikit memberitakan tentang politik ya. Kali ini kita menjelang pertandingan ron keempat timnas Indonesia, ada beberapa yang menarik perhatian ya. Tapi saya membahas mengenai Malaysia dulu ya teman-teman. Nah, ini FIFA Malaysia kena sanksi ya teman-teman dari FIFA. Gara-garanya apa? Gara-garanya pemain naturalisasinya itu palsu teman-teman. Itulah Malaysia ya, yang dari dulu penuh kontroversi, penuh fake ya. Kadang-kadang hal-hal yang palsu, hal-hal yang tidak jelas ya, banyak yang dilakukan. Kalau kita baca tentang Malaysia teman-teman, banyak hal-hal yang sebenarnya apa ya, yang fake itu ya. Nah, kali ini tentang 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia ternyata palsu teman-teman ya, dokumennya palsu. Akhirnya FIFA memberikan hukuman berat nih ya. Saya bacakan ya beritanya teman-teman. Jadi FIFA resmi memberikan hukuman kepada timnas Malaysia karena adanya 7 pemain ilegal. Ini sudah disinggung ya, sudah lama teman-teman. Cuma tetap melakukan Malaysia ini. Luar biasa nggak? Gara-gara ingin pemainnya kuat ya. Nyanyi Indonesia katanya. Saya lanjut ya teman-teman. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan ketujuh pemainnya itu harus menerima keputusan denda uang dan hukuman berat ya. Dalam laman resmi FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia itu menjatuhkan hukuman kepada FAM karena melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA VFDC terkait pemalsuan dan manipulasi dokumen. Ya. Adapun ketujuh pemain itu adalah Gabriel Felipe Aroca, Facundo Thomas Garce, Rodrigo Julian Holage, Emmanuel Javier, João Victor Brando Figueiredo, John Irazabel Iraugui, dan Hector Alejandro Hewel Serrano ya. Ini yang membuat Malaysia hari-hari ini grafiknya naik ya, 7 pemain ini. FIFA juga menyebutkan bahwa dalam proses pengajuan ketujuh pemain itu FAM menggunakan dokumen yang dipalsukan teman-teman. Ini udah disinggung dari kemarin-kemarin. Tapi karena menunggu pengumuman resmi dari FIFA ya, akhirnya FIFA benar-benar meneliti ini teman-teman, agar bisa menurunkan pilar naturalisasi tersebut ke dalam pertandingan ya. Jadi sengaja dokumen palsu supaya FAM bisa menurunkan pemain itu. Ketujuh pemain itu tampil membela Malaysia melawan Vietnam dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 Arab Saudi pada 10 Juni 2025. Tuh teman-teman ya. Setelah laga tersebut, FIFA menerima laporan terkait kelayakan bermain Facundo Thomas Garce, Rodrigo Julian Holage, João Victor Brando, John Iraugui, dan Hector Alejandro Hewel Serrano ya. Setelah melalui proses pemeriksaan, Komite Disiplin FIFA mengevaluasi seluruh bukti dan menjatuhkan sanksi kepada FAM dan ketujuh pemain tersebut. Malu nggak teman-teman? Ya, ini di dunia sport memalukan ya teman-teman. FAM didenda sebesar 350.000 ya CFH ya, CHF atau sekitar 7,3 miliar dendanya ya. Tuh, ini dunia sport teman-teman. Yang hal-hal yang gak sportif ini menjatuhkan nama ya teman-teman, menjatuhkan nama baik Malaysia atau FAM ya. Malu loh teman-teman, ini dunia loh ini kelasnya ya. Pemain yang terlibat didenda sebesar 2.000 atau sekitar 41 juta rupiah, 2.000 CHF ya. Para pemain tersebut juga dikenakan sanksi tambahan berupa larangan beraktivitas seluruh kegiatan terkait sepak bola selama 12 bulan. Selama setahun teman-teman. Berlaku sejak tanggal pemberitahuan keputusan. Ya, saya bilang apa tadi? Ya, ini memalukan dan ini fatal di dunia sport. Sport itu harusnya sportif ya, namanya juga sport ya. Harusnya sportif, punya harga diri ya. Sportif ya apa sih namanya sportif ya, sportif. Selain itu, persoalan mengenai status kelayakan para pemain tersebut untuk membela Malaysia telah dirujuk oleh Komite Disiplin FIFA kepada sepak bola FIFA untuk dipertimbangkan lebih lanjut ya.
Jadi persoalan mengenai status kelayakan para pemain tersebut untuk membela Malaysia telah dirujuk ke Komite Disiplin FIFA, ya, kepada Tribunal Sepak Bola FIFA untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Ini berarti akan ada hukuman tambahan dari FIFA kepada FAM. Di FAM banyak sekali yang menerima hukuman. FAM dan para pemainnya telah diberitahu mengenai isi keputusan Komite Disiplin FIFA hari ini. FIFA mempersilahkan FAM untuk mengajukan banding yang disertai alasan resmi dalam waktu 10 hari ke depan, ya. FIFA juga akan meminta dokumen asli yang nantinya akan dipublikasikan melalui legal di website FIFA. Loh, nah, coba tuh efeknya teman-teman, ya. Nanti akan ditampilkan di website resmi, ya, dokumen-dokumen yang aslinya dipalsukan itu, teman-teman. Jadi dia jenis hukumannya berat, ya, berat. Kalau sepak bola setahun dihukum nggak boleh main. Denda sekitar 20.000 CHF atau sekitar 41 juta rupiah itu untuk pemainnya, ya. Kalau untuk FAM-nya atau PSSI lah kalau di Indonesia, ya, jadi itu dihukum 7,3 miliar rupiah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat para pemain Malaysia kan cepat sekali dia, ya, setelah Indonesia menaturalis beberapa pemain, Malaysia itu mengumumkan juga akan mencari pemain-pemain keturunan katanya. Tapi ada beberapa yang pertama-tama udah hilang itu keturunannya palsu, ya. Terus dilanjut terus sampai 7 pemain akhirnya. Banyak pemain berasal dari Brasil, ya, teman-teman. Bisa begitu coba. Bisa begitu, ya. Kalau Indonesia udah jelas, ya. Indonesia dari Belanda. Itu resmi, ya, silsilahnya resmi. Bahkan keluarganya pun ada di Indonesia, teman-teman. Ya, karena memang orang Indonesia dulu dijajah Belanda dan banyak yang menikah dengan orang Belanda, ya, atau tinggal di Belanda. Silsilahnya jelas. Bahkan di Indonesia pun keluarganya masih banyak. Ya, itu teman-teman, ya, sepak bola hari ini seperti itu. Ya, karena persaingan timnas semakin ketat, ya. Kalau Indonesia ada sejarah panjang, teman-teman. Saat itu, ya, tahun 55 kalau nggak salah Indonesia masuk ke Piala Dunia. Itu pun banyak, itu zaman Hindia Belanda itu, teman-teman, ya, saat itu. Memang sejarahnya seperti itu Indonesia. Setelah itu nggak masuk lagi ke Piala Dunia. Dan sekarang udah satu langkah lagi sebenarnya masuk ke Piala Dunia asalkan bisa mengalahkan Irak dan Arab Saudi langsung, ya. Kalau langsung mengalahkan dua tim itu, Indonesia langsung masuk Piala Dunia. Itu, teman-teman. Ini makanya berat, ya. Dan Marcelino nih yang agak gimana, ya, fan-nya nih kecewa, ya. Dia nggak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Padahal selama ini dia yang menjebol gawang Irak dan gawang Arab Saudi. Ya, saat itu kalah 3-1 dari Irak, dia masukkan bola dan melawan Arab Saudi masukkan 2 gol, teman-teman. Waktu Indonesia menang, ya, 2-0. Dan hari ini Marcelino nggak dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Irak dan Arab. Ini fan Marcelino agak kecewa ini, teman-teman, ya. Ya itulah, teman-teman, ya. Timnas Indonesia hari ini kabarnya begitu, dan nanti kita bahas lebih lanjut, ya, kabar tentang Marcelino kenapa nggak dipanggil, ya. Ada beberapa pemain-pemain muda yang nggak dipanggil ini. Mungkin Patrick punya skenario, ya, tapi kaget loh, yang biasanya Marcelino selalu dipanggil dan dia mencetak sejarah mengalahkan Arab Saudi, ya, mencetak gol dari Marcelino dua-duanya itu saat di GBK, ya. Sekarang nggak dipanggil oleh Patrick Kluivert, nggak ngerti ini, ya. Nah, strategi apa yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert, ya. Itu aja, teman-teman, berita hari ini, ya. Kita update terus berita-berita yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.